Halo semuanya, welcome back to William Hartanto YouTube channel. Dan kali ini kita berada di segmen yang udah lama ya, nggak dilanjutin, yaitu Traders Mistake. Nanti yang keberapa saya nggak tahu, saya tulis aja di judulnya, karena kalau nggak salah ingat yang terakhir itu yang ke-6. Kalau benar berarti ini Traders Mistake yang ke-7. Sebenarnya ini playlist yang harusnya dibuat khusus sebagai podcast para Anda ya. Dalam artian begini, Anda dengerin doang, nggak usah ngeliatin foto atau videonya, maksudnya nggak usah liatin saya, karena saya juga tidak akan memperlihatkan kabar apa-apa. Niat awalnya begitu. Terus ceritanya saya tiba-tiba mau hidupin lagi playlist ini, karena baru terakhir-terakhir ini saya nggak tahu kenapa pengen banget lihat-lihat DM gitu ya. Terus dapat um, ada sedikit ya masukan, bukan masukan sih, DM yang bertuliskan ya dia senang sama playlist yang ini, bahwa salah satu penonton ini mengatakan dia suka karena ini playlist yang sedikit kayak ngegamparin gitu ya katanya, jadi kayak menyadarkan oh dia punya kesalahan tuh di bagian ini aja gitu ya, di apa-apa aja, dan dia bilang kalau bisa dilanjutin dia suka banget buat sedikit reminder aja. Terus saya pikir-pikir ya oke lah, karena sebenarnya Trader Mistake ini segmen yang targetnya itu adalah investor pemula yang belum ngerti dan terlalu ngikutin emosi. Tapi kalau misalnya kita bilang pemula doang yang cuma bisa bikin salah, jelas enggak ya. Semua yang punya pengalaman di market pasti pernah bikin kesalahan yang sama, termasuk saya juga gitu. Dan kadang-kadang itu cuma pengulangan dari masa-masa belajarnya kita di awal. Jadi saya hidupin lagi, tapi untuk yang kali ini jadi Traders Mistake, di mana mau nggak mau Anda harus lihat videonya, karena ada beberapa gambar yang akan saya perlihatkan, yang mana sesuai dengan judulnya, yaitu Traders Mistake-nya adalah kompetisi. Tapi sebelum kita mulai, saya ngomong dulu, ini bukan menyindir sekuritas-sekuritas yang bikin kompetisi trading ya. Kalau kompetisi trading untuk cari cuan, naikin nilai transaksi, atau yang sifatnya membangun skill, itu nggak apa-apa kok. Saya mah suka-suka aja dengan yang kayak begitu. Malah jadinya kan kayak saya jadi kesempatan untuk belajar gitu ya. Apalagi ini kan, kompetisi tradingnya sekarang tuh pakai akunnya real. Kalau zamannya saya virtual. Kalau akunnya real, saya jadi sekaligus bisa mempelajari perilaku investor retail zaman sekarang, malah saya seneng gitu. Jadi ini bukan kompetisi tentang kompetisi trading, tapi tentang kompetisi yang sebenarnya harusnya kita nggak lakukan lagi ketika kita udah tamat dari dunia pendidikan. Karena gini, kalau di dunia pendidikan sekolah atau kuliah, kita selalu usaha untuk kelihatan pintar di depan guru kita atau dosen kita dengan cara ya mengadu kemampuan, teori, pengetahuan, dan kalau bisa nunjukin bahwa misalnya saya jadi lawan Anda, tunjukin bahwa saya tidak lebih bisa dari Anda, maka nilai akan lebih baik, atau dianggap lebih pintar, jadi lebih keren, lebih ganteng, lebih cakep misalnya. Tapi kalau di saham sebenarnya udah nggak perlu lagi lah yang kayak begitu-gitu. Fokusnya kita sebenarnya kompetisinya ke diri sendiri aja. Tapi sadar nggak sadar kita sering lakukan. Karena kalau saya tanya terus jangan kompetisinya itu kayak gimana Pak? Gitu kan. Nah, saya akan kasih contoh dengan grafik sederhana aja. Jadi mungkin akan jadi video yang pendek. Sekaligus memperlihatkan bagaimana kompetisi itu kita lakukan bahkan tanpa kita memikirkan gitu ya. Dan sebenarnya dasar dari kompetisi yang Anda lakukan ini karena mungkin Anda punya kebiasaan di sekolah juga kali ya. Karena saya sendiri juga pernah melakukannya, di mana yang saya lakukan itu adalah kompetisi mengadu pattern gitu kan, karena saya kan dulu bisanya teknikal gitu, belajar fundamental gagal karena delisting saham saya. Jadi saya fokus ke teknikal, dan kayaknya kalau orang bilang supportnya sekian, menurut saya beda satu dua angka aja bisa diributin. Mungkin ada sebagian dari Anda yang masih kayak gitu. So kita langsung aja ke grafiknya, kita mulai. Ini dia. Biarpun sekarang tahun 2022, saya buka grafik saham yang tahun 2020. Kenapa? Karena ini yang paling fenomenal buat saya. Dimana kalau kita lihat saham era ini nih, sekarang nih, kita ambil data terakhirnya, katakanlah di ini ya, Desember 2 Desember 2020. Sebenarnya sih kalau dari time frame saya bikin video ini ya udah beda 2 tahun lah. Cuma kira-kira kalau secara teknikal, buat Anda yang bisa teknikal, saya kasih waktu, kira-kira kepikiran apa patternnya. Saya sih sebenarnya udah kepikiran beberapa bentuk dan beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini ya. Cuman karena ini saya mau jadi video di awal, saya mau lihat menurut Anda ini jadi apa. Kalau misalnya nanti udah ada kesimpulannya, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya akan coba menjawab sendiri ya. Bahwa hal pertama kalau dari saya ngelihatnya ini pattern-nya, kita bicara pattern, karena kita nggak ngomong yang lain-lain. Menurut saya ini inverted head and shoulder. Ini shoulder kan kirinya, ini head-nya, di sinilah ya kira-kira ya, karena ini patternnya emang nggak simetris kayak di buku-buku, tapi
mirip lah. Ya, ini adalah patternnya era waktu tahun 2020, salah satunya yang kelihatan seperti ini. Tapi dalam hal kompetisi, dan apalagi analisa teknikal yang mau nggak mau kita harus akuin ada sedikit unsur imajinasi antar pengamatnya, baik Anda, saya, analis, siapapun lah ya yang pakai analisa teknikal, mungkin akan ada yang bilang ini bukan inverted head and shoulder, tapi cuma cup and handle doang, dengan menghilangkan left shoulder-nya doang. Yang mana sampai di sini ya nggak bisa bantah, emang iya sih kalau kita hilangin left shoulder-nya, apalagi berantakan gini ya kita bisa bilang nih memang cup and handle, gitu kan. Versi yang lebih males mungkin ada lagi, saya yakin ada, tapi kalau Anda mau coba imajinasi dulu, dipersilakan. Saya kasih waktu sekaligus nambah-nambah durasi dan nutupin iklan. Nah ini dia, kita lanjut aja. Kemungkinan patternnya versi males adalah satu, ini sebagai resistennya, kedua ini sebagai supportnya, dan jadilah ini cuman ascending triangle. Sadar nggak sadar, cup and handle itu kadang-kadang bagian dari ascending triangle juga sih. Saya juga baru terakhir-terakhir itu nemuin ya. Pas saya dengerin atau di beberapa grup gitu ya, ada yang kayak lagi ribut soal pattern gitu, saya juga baru sadar gitu. Ternyata ascending triangle sama cup and handle itu hampir satu bagian. Cuman memang nggak semua ascending triangle pasti cup and handle sih. Kayak kadang-kadang kan nggak selalu persis setelah cup and handle tembus resisten, kadang bisa berapa kali bikin handle-nya gitu kan. Jadi ya kadang-kadang bisa seperti ini, kadang-kadang enggak. Tapi kita sampai sini dapat 3 pattern jadinya ya. Jadi inverted head and shoulder, cup and handle, ascending triangle. Bagaimana kalau si orang ini yang setelah saya yang mengamati inverted head and shoulder, lalu si siapa atau Anda mungkin yang ngelihatnya cup and handle, tambahan satu orang lagi yang mengatakan ini ascending triangle, lalu muncul satu orang lagi yang bilang bahwa gambar kalian ribet, gambar kita ribet, cukup ilangin semuanya. Intinya kita bilang, dia akan bilang saham era lagi nguji resisten. Yang mana resistennya kalau kita rapiin dikit garisnya kurang lebih ada di sini ya. Ada di berapa nih? 354. Ini juga nggak salah. Karena kalau kita lihat kan sampai 2 Desember kan nggak lewat gitu ya. Jadi memang pengujian resisten aja. Di sini juga hampir sentuh kok di 352 juga gitu ya. Jadi versi berikutnya dari analisa teknikalnya yang paling sederhana akan mengatakan ini tidak melewati resisten, masih pengujian, kalau tembus baru naik. Kira-kira ada lagi nggak ya? Kalau kita balikin dengan ascending triangle ini, sebenarnya ada satu lagi. Tinggal buang resistennya aja bahwa era itu uptrend dengan pergerakan yang higher low. Ya, jadi sini sebelumnya ada di sini lowestnya 150, lalu di sini lowestnya 270, di sini lowestnya cuma sampai 310. Intinya walaupun sekali-sekali turun dan tadi belum tembus resisten berakhir dengan ascending triangle, kalau kita buang semua pattern, intinya itu higher low jelas arahnya uptrend katanya. Itu juga bisa sebenarnya. Jadi kita dapat berapa pattern, Mbak? Inverted head and shoulder, cup and handle, ascending triangle, nguji resisten, dan higher low. 5 udah, cuman gara-gara satu gambar ini doang. Mantap kan? Padahal ya gitulah. Ya kalau kita ngomong teknikal memang karena ada unsur imajinasinya dan itu benar nggak benar, saya buktikan sendiri di sini kan bahwa patternnya itu bisa jadi banyak. Masih ada satu pattern lagi kalau Anda cukup jeli. Saya kasih waktu lagi, yang jelas saya mau siapin indikatornya yaitu trend line. Kira-kira kepikir atau enggak? Nanti bisa tulisin di kolom komentar ya, tapi emang saya kasih durasi sedikit buat Anda coba kira-kira nebak, hitung-hitung latihan analisa teknikal bersama saya. Pola yang berikut ini adalah pola yang sudah terkonfirmasi. Tapi memang masih, saya pola yang sebelumnya sudah terkonfirmasi dan sedang dibentuk lagi pola yang mirip, yaitu bullish flag. Satu, terus gambar lagi, agak-agak nggak rapi, nggak apa-apa lah ya, daripada durasi kepanjangan, coba benerin gambar. Dan sekarang ada bullish flag lagi yang terbentuk, yaitu di sini. Ya, ini dia. Dan kita garis lagi. Ini dia. Jadi kalau yang kita tahu bullish flag itu kan sebenarnya pattern yang mengarahnya bullish ya. Namanya juga bullish flag gitu kan. Jadi dia kayak tiang bendera miring, benderanya jatuh dan tembus resisten. Karena lagi-lagi antara tembus resisten atau tembus
support, ketika tembus resisten polanya jadi bullish dan terkonfirmasi. Akhirnya bullish sekarang bikin lagi, bullish flag lagi atau enggak gitu ya. Nambah lagi nih satu pattern gitu kan. Akhir-akhirnya kan bingung juga gitu. Kalau versi lain ada lagi nih. Kalau kita balik ke cup and handle, tadi kan saya gambarnya begini ya, kurang lebih ya. Dulu ada ajaran yang menurut saya agak-agak ngaco, tapi kayaknya kalau nggak saya ceritain agak kurang seru aja. Tapi biar Anda ngerti aja bahwa mungkin ke depannya Anda akan melihat ada orang lain yang melakukan hal yang mirip. Jadi sini adalah cup and handle yang tadi ya, makanya mirip-mirip lah gambarnya. Ternyata sebelum cup and handle yang gede ini, ada cup and handle juga kok udah confirm di sini. Jadi akan dianggapnya dua pattern yang terbentuk dalam time frame yang berbeda, indikasinya strong bullish. Ya, ini suka nggak suka, ya kalau Anda bilang ini ngaco, saya juga akan bilang memang ngaco sih. Karena pattern dalam pattern itu mana ada sebenarnya. Kan kalau kita mau gambar satu time frame, patternnya ya itu untuk satu time frame itu aja. Nggak usah cari yang lebih kecilnya, apalagi udah confirm apa gunanya. Ibaratnya kalau kita bilang, oh karena ini cup and handle dan sebelumnya ada cup and handle lagi, apakah supportnya lantas jadi di 200 gitu kan? Nggak mungkin. Balik ke 200 malah jadi jelek banget gitu kan. Karena kalau sampai turun balik ke 200, misalnya kita ambil level terendah di sini, di cup and handle yang kecilnya, berarti ini kan handle-nya patah yang di pattern gedenya, malah jelek kalau kayak gitu kan. Jadi ini cuman bentukan aja yang asumsi-asumsi teknikal yang biasanya bikin perdebatan aja ujung-ujungnya. Nah, supaya nggak ribut kelamaan, kita langsung aja deh time frame-nya digedein, di zoom out aja, bahwa setelah dari gambar-gambar yang tadi, saya kotakin aja lah ya. Jadi begini ya, tadi terakhir kita lihatnya sampai di sini, yang mana saya mulai dengan inverted head and shoulder. Setelah semua itu, ternyata ujung-ujungnya perdebatan kita ya benar semua gitu loh. Naik juga kan harganya kan, setelah tembus resisten yang ada di 354 atau 352 tadi ya, akhirnya tembus dan era naik terus, sempat sampai 500, baru sekarang turun lagi. Ya kita di Traders Mistake ini nggak akan analisa saham lah gitu ya. Kita cuma ngomong bahwa pada saat pembentukan pattern, secara khusus orang-orang yang menggunakan analisa teknikal itu seringkali menggunakan semua pengetahuan, pemahaman, dan bercampur imajinasi juga untuk membuat pattern yang membuat mereka yakin kalau mereka harus membeli atau menghindari saham tersebut. Tapi sadar nggak sadar, karena namanya juga masing-masing orang punya karakter berbeda, belajar sama orang yang berbeda, menggambar time frame yang berbeda, otomatis patternnya beda, support resistennya beda, strateginya beda. Tapi sadar nggak sadar, kita kadang-kadang bisa ribut cuma gara-gara beginian doang. Dianggapnya, oh lu salah, lo patternnya yang benar begini, ujung-ujungnya bullish semua kok. Gitu kan. Jadi, Traders Mistake yang kali ini menjelaskan tentang bagaimana kita jadi salah lebih kepada buang waktu doang. Padahal sebenarnya kalau kita fokus aja ke pattern masing-masing dan nggak perlu mencampur tangani pattern orang lain ataupun meributkannya, itu kita tetap hasilnya sama aja dengan mereka sebenarnya. Ya, jadi kira-kira kayak gitu sih. Sebenarnya Traders Mistake yang ini ada yang paling sepele menurut saya, tapi sadar nggak sadar masih ada aja yang kayak gitu. Dan kadang-kadang saya sendiri sama member-member Hapajek ada juga yang kayak gitu. Kalau kita bilang pola begini, atau kalau versi saya dengan badarmologi kita katakan ada akumulasi, mereka akan langsung, ya nggak mereka semua lah, paling 1-2 orang akan bilang, Pak itu bukannya distribusi Pak. Udah, saya nggak akan lanjutin. Karena menurut saya ya, kalau Anda join ke saya, ya saya kasih apa yang saya lihat, Anda nggak percaya itu nggak apa-apa, karena toh saya nggak memaksakan Anda harus percaya gitu kan. Tapi karena Anda milih join ke saya kasih apa yang kita punya pandangan, kita punya research, Anda membantah, ya udah nggak apa-apa buat saya. Jadi daripada jadi masalah, karena saya menyadari ini salah satu traders mistake yang ujung-ujungnya cuma bikin kita sibuk ribut doang, dan nggak fokus, tahu-tahu bener. Masalahnya adalah, walaupun ujung-ujungnya bener, karena udah kebawa emosi, belum tentu beli. Dan itu ada kejadian nyatanya. Makanya karena kejadian kayak gitu pernah terjadi, saya buatlah vlog ini, Traders Mistake yang kali ini, karena benar-benar pernah ada kejadian di mana orang-orang yang sibuk berdebat, tahu-tahu cuman sibuk membuktikan gambar dan teori gitu ya, sambil cari-cari jurnal, ujung-ujungnya tuh saham nggak satu pun yang kebeli, atau ada yang kebelinya malah di atas,
ada yang udah jual duluan, yang penting mau sibuk ributnya doang gitu ya. Jadinya cuman buang waktu, nggak konsen, nggak jadi cuan doang, atau cuannya nggak maksimal, apapun lah kondisinya itu merugikan doang sebenarnya. Jadi untuk Traders Meeting yang kali ini tentang competition, yang saya cuma pengen ingetin ke teman-teman, kompetisi Anda yang sebenarnya di stock market itu sama diri Anda dan sama ya diri Anda sih, diri Anda dan mindset Anda pada saat trading sebelumnya. Kalau misalnya Anda pernah berpikir sesuatu itu tidak tepat atau mencampur tangani urusan orang, ya kompetisi Anda adalah menjadi lebih tenang, atau misalnya Anda pernah terlalu khawatir dengan satu news, kompetisi yang harus Anda lakukan, yang harus Anda menangkan adalah ya lebih tenang juga dan lebih selektif dalam membaca berita misalnya. Intinya sebagaimana Anda bisa menjadi lebih efisien dan lebih efisien lagi sampai menghasilkan profit yang konsisten, itulah kompetisi Anda yang sebenarnya dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Orang lain, saya rasa setiap trader harusnya merasa mereka adalah teman satu sama lain. Namanya juga trader, ada yang beli pasti ada yang jual. Kalau Anda udah beli, Anda bikin orang lain ribut, dia nggak mau beli saham Anda nggak bisa jual saham Anda juga. Jadi menurut saya trader itu harusnya jadi teman dan nggak perlu kompetisi-kompetisi kayak begituan. Jadi semoga ini menjadi sebuah vlog yang membantu menambah insight. Kalau misalnya enggak, ya udahlah, cuma keisengan aja. Karena kebetulan yang saya bilang tadi di awal, ada DM yang bilang playlist ini membantu gitu ya buat dia. Ya mudah-mudahan saya buat lagi, ini membantu juga. Kalau misalnya enggak, saya juga nggak tahu. Traders mistake itu masih banyak sebenarnya kalau saya mau jadiin semua. Cuman karena awalnya saya mau bikinnya ini jadi vlog tanpa perlu dilihat, cuma didengar doang kayak podcast gitu. Ya kayaknya saya lama nggak lanjutin. Tapi kalau misalnya it's okay lah, saya pikir-pikir nggak semua traders mistake itu sesuatu yang coba perlu didengar. Kadang-kadang perlu dikasih gambar juga untuk bukti kesalahan, kita mungkin bisa hidupin lagi playlist ini dan bikin lebih banyak contoh lagi. Oke, kira-kira gitu aja. Kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya, and see you again.